tapi misalkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar nikah. Sebagaimana informasi yang cukup ramai hari ini di berbagai media adalah data yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, di mana ada ratusan laki-laki dan perempuan yang mengajukan agar mereka bisa menikah dini atau menikah di usia muda. Yang sangat disayangkan, sebagian besar dari sekian banyak yang mengajukan agar mereka bisa menikah muda, seringkalinya justru karena sudah berbadan dua terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatasawwaj fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai pemuda, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu menikah ba'ah, maka hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hasungan kepada para pemuda yang sudah saatnya menikah, sudah ba'ah, sudah punya kemampuan untuk menafkahi, sudah punya kemampuan untuk bersanggama. Karena kata lain dari nikah itu adalah al-mujama'ah atau persenggamaan. Dan sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syadil Khatir, bahwa sejatinya jiwa-jiwa yang mulia itu menolak untuk membuka aurat, mempertemukan dua organ yang dipandang tidak baik. Lalu Allah menciptakan syahwat agar dengannya mereka memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan, dengan harapannya mereka akan berketurunan, sehingga entitas manusia, makhluk bernama manusia itu di muka bumi ini tidak akan punah. Jadi ini sebenarnya prinsip pertama dan mendasar dalam pernikahan adalah, yakni yang pertama menjaga kesucian diri, ya. Kemudian yang kedua berketurunan. Kalau bukan untuk kepentingan itu, maka Allah tidak akan menciptakan syahwat bagi manusia. Maka sangatlah disayangkan kalau kemudian anugerah syahwat yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tapi misalkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan di luar nikah. Sebagaimana informasi yang cukup ramai hari ini di berbagai media adalah data yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo, di mana ada ratusan laki-laki dan perempuan yang mengajukan agar mereka bisa menikah dini atau menikah di usia muda. Yang sangat disayangkan, sebagian besar dari sekian banyak yang mengajukan agar mereka bisa menikah muda, seringkalinya justru karena sudah berbadan dua terlebih dahulu. Jadi mereka sudah melakukan hubungan persenggamaan layaknya laki-laki perempuan di luar pernikahan. Ini tentu sangat memprihatinkan buat kita dan sekaligus menjadi peringatan serius kepada para orang tua agar lebih memperhatikan putra-putrinya, karena ini merupakan tanggung jawab mereka. Sebagaimana kita pahami, banyak sekali orang itu kalau di awal pernikahan saja diawali dengan sesuatu hal yang ketidaksiapan dia untuk menghadapi masa depan keluarga atau rumah tangganya, bagaimana dia akan menjalani hari-hari keluarga atau rumah tangganya. Karena sedangkan yang sudah membangun keluarga atau rumah tangga dengan kesadaran penuh, itu seringkali pertama niatnya tidak lurus, kedua ketiadaan ilmu, bekal ilmu berkeluarga berumah tangga yang tidak memadai, kemudian tujuan-tujuan pernikahan yang dia tidak pahami. Jadi dari sejak awal masa depan yang tidak dijelasin seperti itu banyak, apalagi dipaksa untuk menikah pada saat dia tidak siap. Maka inilah saatnya bagi kita sahabat dari Allah SWT, khususnya para orang tua, untuk betul-betul menjadi orang tua, bukan menjadi orang tua kebetulan. Kita ini sejak awal ketika menikah sadar dari pernikahan ini akan lahir keturunan di belakang kita.
maka kita juga siapkan bagaimana pendidikan akhlak dan adabnya, bagaimana pendidikan mengenalkan bagaimana berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram harus seperti apa, kemudian juga baca tulis, kemudian mengenalkannya Al-Quran, kemudian juga mengenalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan banyak hal. Dan itu tugas orang tua untuk mendidiknya. Diawali dengan seorang ibu ketika selama 2 tahun pertama menyusui putra-putrinya 2 tahun penuh. Kalau bisa diusahakan demikian. Dan menyusui itu tidak sama dengan memindahkan air susu. Dan misalnya diperas kemudian dicurkan di mulut sang bayi, nggak seperti itu. Yang menyusui itu adalah ada dekapan, ada pelayan kasih sayang, kemudian juga ada mungkin tatapan mata dari sang ibu. Di situ anak akan merasakan kasih sayang ibunya. Maka ketika wajah ibunya menjadi keramat bagi dirinya, ketika dia akan melakukan hal-hal yang perlu dia ingat, ya, apakah saya akan melakukan perbuatan bodoh ini sehingga membuat malu ibu saya? Kalau seorang ayah dari sejak awal sering melakukan dialog dengan putra-putrinya, apalagi saat di awal baliknya, kemudian mengingatkan untuk bagaimana mereka menjaga kehormatan dirinya, maka wajah ayahnya ini menjadi keramat bagi dia juga. Apakah saya akan melakukan hal yang bodoh sehingga itu membuat malu orang tua saya, bukan hanya diri saya sendiri? Bahkan sebelum melangkah ke sana, si anak akan berpikir jauh ke depan untuk menghindari hal-hal buruk seperti itu. Mari kita para orang tua, sahabat inspirator di rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk betul-betul lebih serius lagi untuk mengawal keluarga kita, putra-putri kita, agar tidak terjerumus pada perbuatan nista, keji, dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.